Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Termalasari dengan NIM 1401422297 dengan nomor presensi 13. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai jika saya diberikan pilihan berada di kelas inklusi atau berada di kelas reguler, saya sendiri lebih cenderung akan memilih untuk mengajar di kelas reguler karena saya merasa saya kurang memiliki kompetensi khusus dalam mengajar kelas inklusi, di mana dalam kelas inklusi membutuhkan tingkat kesabaran serta kompetensi-kompetensi khusus lainnya dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dari situ saya merasa bahwa diri saya kurang tepat apabila berada di kelas inklusi. Bukan saya menolak untuk ditempatkan di kelas inklusi, melainkan saya merasa pada diri saya sendiri masih terdapat kekurangan dalam menjalankan kelas inklusi. Dan saya merasa apabila saya berada di kelas reguler, saya akan lebih bertanggung jawab dan akan lebih mampu meningkatkan potensi anak seperti itu. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, apabila di lingkungan saya terdapat anak berkebutuhan khusus tetapi tidak sekolah, saya sebagai calon guru pastinya akan merasa iba atau bahkan saya merasa ada hal atau positif kemampuan dasar anak lainnya yang mampu dikembangkan ketika anak berkebutuhan khusus memiliki fasilitas yang lebih baik, di mana apabila anak tersebut memiliki potensi seperti menggambar atau kreativitas lainnya, pasti akan lebih baik jika didukung dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan potensi tersebut dapat dikembangkan oleh anak tersebut. Nah, jadi apabila saya menemukan anak yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak bersekolah, mungkin saya akan lebih mendekatinya dengan pendekatan-pendekatan sederhana, dengan bercerita atau mengajak bicara, melukis, menggambar dengan cara lainnya seperti itu. Lalu apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari mata kuliah pendidikan inklusi selama 7 minggu ini, yaitu saya mendapatkan ilmu baru ketika dijelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus itu tidak semuanya itu mengalami kecacatan. Kadang anak berkebutuhan khusus juga bisa kita temui berdasarkan kekurangan mental yang mereka dapatkan. Jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya yang cacat secara fisik, namun kekurangan yang ada pada diri mereka. Jadi ketika mereka merasa dirinya kurang pun kita harus memfasilitasi hal tersebut. Nah, lalu apakah pendidikan itu masih bisa dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus? Pastinya pendidikan dapat diterima, dapat dilakukan oleh seluruh anak, baik itu yang berkebutuhan khusus ataupun tidak. Namun ketika kita bertemu dengan anak berkebutuhan khusus, terdapat fasilitas-fasilitas lebih yang harus kita tonjolkan. Karena anak berkebutuhan khusus ini memiliki ciri-ciri khas yang berbeda pula, dan kita memiliki treatment atau cara tersendiri. Jadi tidak semua anak berkebutuhan khusus itu memiliki treatment yang sama, karena dalam golongan atau jenisnya anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki jenis-jenis dan kelas masing-masing, seperti anak yang tunarungu, tunawicara, jadi kan itu berbeda-beda. Nah, dari situ saya paham jika pendidikan inklusi ini itu menjadikan seorang guru yang lebih terampil, lalu sigap seperti apa cara dan metode pendekatan yang harus mereka lakukan, seperti itu. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya untuk menjawab soal ujian tengah semester pada tahun ini pada mata kuliah pendidikan inklusi. Apabila masih salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.